warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Al-Furqon dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami tentang stres dalam perilaku keorganisasian. Pada dasarnya, stres merupakan realitas dalam kehidupan. Setiap individu pasti mengalami stres. Demikian juga, dalam kehidupan keorganisasian, setiap orang yang menjadi anggota pasti mengalami stres. Sebagian besar orang menganggap bahwa stres akan berdampak dengan negatif. Yang pertama, akan marah-marah. Yang kedua, tidak berkomunikasi. Dan yang ketiga, sampai sabotase. Pada dasarnya, stres dalam tingkat tertentu juga diperlukan bagi setiap orang, sehingga dapat memacu motivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan membahas pengertian dari stres. Stres adalah keadaan internal yang disebabkan oleh tuntutan fisik, lingkungan, atau situasi sosial yang berpotensi merusak dan tidak terkontrol. Stres juga suatu proses internal ataupun eksternal yang mencapai tingkat ketegangan fisik dan psikologi sampai batas waktu atau melebihi dari kemampuan. Berikut kita pelajari pengertian stres dari berbagai ahli. Yang pertama ada menurut Robbins. Stres adalah suatu kondisi dinamis yang di dalamnya seorang individu dikonfrontasikan dengan suatu peluang, kendala, tuntutan yang dikaitkan dengan apa yang sangat diinginkannya dan hasilnya dipersepsikan sebagai tidak pasti dan penting. Yang kedua ada menurut Kate Davis. Kate Davis berkata kalau stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses pikiran, dan kondisi fisik seseorang. Dan yang terakhir ada menurut Cooper. Menurut Cooper, stres sebagai tanggapan atau proses internal atau eksternal yang mencapai tingkat ketegangan fisik dan psikologis sampai batas atau melebihi kemampuannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab stres. Faktor pertama adalah faktor organisasi. Dalam faktor organisasi terdapat beban kerja. Contohnya, seperti karyawan yang bekerja melebihi dari jam operasional kantor. Namun karyawan tersebut tidak dapat insentif, gaji tambahan, yang membuat karyawan tersebut merasa tidak dihargai jam kerjanya dan membuat kerja tersebut menjadi beban tambahan bagi mereka. Yang kedua ada peranan dalam organisasi. Pasti masing-masing dari karyawan mempunyai job desk-nya masing-masing. Namun tidak banyak juga karyawan yang multitasking atau diberi pekerjaan lainnya di luar dari job desk. Dan itu juga bisa membuat karyawan menjadi beban atau merasa tertekan. Yang ketiga ada perkembangan karir. Tidak sedikit juga perusahaan yang karyawannya sudah lama bekerja dalam perusahaan tersebut. Mungkin dari sebelum karyawan tersebut menikah sampai sudah menikah bahkan punya anak. Namun tidak diberi jenjang karir yang maksimal sesuai dengan loyalitas yang sudah diberikan karyawan terhadap perusahaan tersebut. Dan itu pasti membuat karyawan tersebut memiliki beban tersendiri dalam pekerjaannya. Terakhir ada suasana lingkungan pekerjaan. Banyaknya tuntutan dari atasan atau pimpinan yang membuat karyawan tersebut down sehingga karyawan tersebut menjadikan itu suatu beban. Namun butuhnya motivasi atau dorongan dari rekan kerja juga harus. Tapi banyak juga karyawan yang justru tidak mendapatkan support dari rekan kerjanya sendiri, malah menjatuhkan satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Badawijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab stres. Faktor penyebab stres itu bisa terjadi karena faktor individual, yaitu situasi keluarga, persoalan ekonomi, kepribadian, dan kemampuan. Stres kerja yang terakhir adalah dari faktor lingkungan tentang ketidakpastian ekonomi, di mana kejadian-kejadian yang timbul sebagai akibat kondisi dan perilaku dari ekonomi atau kelangsungan pekerjaan itu sendiri. Dan yang kedua, ketidakpastian politik dengan artian demo secara terus-menerus. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu adalah perubahan teknologi yang dapat menuntut manusia untuk bertindak semakin cepat dengan memperhatikan segala efisiensi di segala bidang. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari dampak stres dalam organisasi, yaitu dari faktor fisik, adanya jumlah penyakit yang disinyalir karena orang mengalami stres berkepanjangan.
antara lain penyakit jantung, tekanan darah tinggi, sakit kepala, dan gangguan tidur. Yang kedua, ada faktor psikis, antara lain yang menimbulkan mudah marah, murung, frustasi, rendahnya percaya diri, merasa takut, tidak bersemangat, dan sedih, ketidakpuasan dalam bekerja. Yang ketiga ada faktor keorganisasian, perilaku yang muncul karena stres. Misalnya, produktivitas kerja menurun, kecelakaan kerja meningkat. Salah satu dalam mengambil keputusan, tingkat absensi yang tinggi, dan sabotase. Sekian akan dilanjutkan teman kami. Terima kasih. Sebelumnya sudah dijelaskan beberapa dampak stres dalam organisasi. Dan selanjutnya saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara mengelola dan mengatasi stres melalui dua pendekatan. Untuk yang pertama dengan pendekatan individual ini dapat diberikan contoh seperti berikut. Seorang karyawan dapat berusaha sendiri untuk mengurangi level stresnya, bisa dengan latihan fisik atau pengelolaan waktu dengan baik. Pengelolaan waktu dengan baik, seseorang dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik tanpa adanya tuntutan kerja, serta dengan latihan fisik dapat meningkatkan kondisi tubuh agar lebih prima, sehingga mampu menghadapi tuntutan tugas yang berat. Selain itu, untuk mengurangi stres yang dihadapi pekerja, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan santai. Strategi yang digunakan untuk mengurangi stres adalah dengan berkumpul dengan kolega, sahabat, atau keluarga yang akan dapat memberikan dukungan serta saran-saran yang positif. Dan kedua adalah pendekatan organisasional. Pendekatan ini manajemen melakukan antara lain merancang ulang pekerjaan, yang kedua restrukturisasi tugas atau promosi, yang ketiga job description atau kejelasan tugas itu sendiri dapat meningkatkan partisipasi dalam 5 proses pengambilan keputusan, menyediakan sarana olahraga dan sarana fisik. Mental sehat. Menurut Ketavis 1996, orang yang bermental sehat biasanya merasa nyaman dengan dirinya. Yang kedua, merasa aman, merasa orang lain penting. Merasa nyaman dengan dirinya, ciri-cirinya yaitu pertama, tidak mudah terpengaruh. Orang yang memiliki mental sehat mempunyai keteguhan, maka mereka akan tampil sebagai pribadi yang tidak mudah terpengaruh atau digoyahkan oleh orang lain. Yang kedua, toleran. Dengan menoleransi diri sendiri, kita bisa lebih mudah memaafkan diri kita atas kesalahan yang kita perbuat. Yang ketiga, dapat menerima kelemahan diri. Sadar akan hal di mana ada kelebihan, pasti ada kelebihan. Dengan begitu, kita dapat lebih mudah untuk menerima kelemahan diri. Yang keempat, mampu menghadapi segala situasi. Kesulitan atau masalah dalam hidup bisa berasal dari mana saja, tetapi dalam situasi dapat diatasi dalam segala situasi. Yang kelima, mendapat kepuasan dari yang paling sederhana. Contohnya ketika mendapat nilai bagus atau hasil kerja yang bagus, walaupun terlihat sederhana, tapi cukup puas dan bersyukur atas hasil dari diri sendiri. Yang kedua, merasa orang lain penting. Ciri-cirinya yaitu tidak egois, memperhatikan, menghormati kepentingan dan kepuasan orang lain. Yang kedua, mempunyai hubungan pribadi yang baik. Yang ketiga, mempercayai orang lain, akan lebih mudah menjalin hubungan berdasarkan rasa percaya, misalnya berbagi pengalaman pribadi atau menceritakan masalah kecil. Yang keempat, merasa dirinya bagian dari kelompok. Manusia akan kesulitan jika hanya mengandalkan diri sendiri. Maka dari itu, anggota harus merasakan bahwa diri mereka sebagai bagian dari kelompok. Yang kelima, mampu memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang terakhir, keenam, menerima tanggung jawab. Menerima dan menjaga